Selamat siang, perkenalkan nama saya Karablita Wiranideti dari Universitas Tanjung Perak Pontianak, Prodi D3 Perpustakaan. Di video kali ini saya akan menginformasikan secara lisan inti dari webinar daring optimalisasi pemanfaatan perpustakaan untuk pembelajaran daring di sekolah. Adapun materi yang sudah saya resum yaitu inti pustakawan ini memegang kunci untuk kondisi yang sekarang ini, untuk ikut mencerdaskan bangsa dan meningkatkan literasi. Adapun jurusan perpustakaan Gangsai, informasi yang ini merupakan sebuah jurusan yang sangat dibutuhkan di seluruh Nusantara. Seperti yang kita ketahui, pustakawan satu sekolah, maka kita masih kekurangan 26 pustakawan. Dan kalau satu pustakawan satu desa, maka kita masih kekurangan 75 pustakawan. Tentu, ada lagi pustakawan perguruan tinggi, pustakawan di kabupaten kota, dan provinsi. Dan dapat kami laporkan ke seluruh peserta dan seluruh Nusantara bahwa perpustakaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sudah dijadikan urusan wajib mendasar di mana di provinsi dan kabupaten kota wajib dibentuk lembaganya. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, seluruh perpustakaan desa yang dibangun itu meski dikelola secara profesional dengan kaidah-kaidah yang mengacu pada standar pengelolaan perpustakaan yang dikeluarkan oleh perusahaan nasional aneh itu. Masa depan jurusan perpustakaan yang dibina oleh Yarsi akan semakin luas lapangan pekerjaannya. Terlebih dengan seluruh fasilitas yang kita lihat yang salah semakin menghantarkan arsip untuk mengambil bagian dalam program pemerintah yang digagas oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Masa ini adalah prioritas utamanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari mana saja dalam era Alvan Remi, saat ini kita beruntung bahwa Indonesia masih di atas daripada Inggris dan negara-negara di Eropa. Karena itu, ini merubah paradigma yang selama ini cara pandangnya terhadap perpustakaan Indonesia itu jadul. Adapun Yunus K. menetapkan standar di teras akses, keterbukaan akses, dan ketersediaan akses. Untuk itu, perpustakaan nasional merubah paradigmanya menjadi perpustakaan nasional. Harus menjangkau masyarakat, bukan lagi masyarakat menjangkau perpustakaan, tetapi perpustakaan yang menjangkau masyarakat. Karena itu, di samping jurnal kita yang bisa diakses melalui portal khusus di mana di dalam rumah sakit Usada, e-book, ada jurnal, kami juga sedang merancang satu aplikasi yang namanya Impernas. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia tidak berminat jadi anggota perpustakaan, tapi memiliki gawai yang difasilitasi dengan Android, sehingga dia bisa memilih dan membaca buku apa saja, satu-satunya perpustakaan nasional di seluruh dunia yang punya digital right management. Kerjasama dengan pemilik kita masih berketut pada bagaimana memahami makna yang tersirat, bisa menemukan bahwa dari kurang lebih 2.500 responden yang mereka satu naskah untuk dibaca hanya kurang lebih 15%. Anak-anak Indonesia untuk 12 literasi adalah kemampuan menemukan ide baru. Kemudian, perpustakaan nasional tidak hanya sebagai pelayanan informasi ilmu pengetahuan yang terkait dengan koleksi-koleksi yang ada, tetapi ada bagian lain yang menjadi tugas pokok dan fungsi lain untuk membina dan mengembangkan semua perpustakaan yang ada di perguruan tinggi, di sekolah, di perpustakaan umum, di desa, dan seterusnya.
Kemudian, pengembangan jabatan fungsional pustakawan tentu juga penting kita kerjasamai dengan perguruan tinggi dalam mengupdate silabus materi-materi prodi yang diajarkan sehingga nanti tidak ketinggalan dengan perkembangan di mana pada saat ini perpustakaan sudah merubah paradigmanya. Kita lihat perpustakaan di abad 18 masih fokus pada menurut collection, dan perpustakaan di abad 19 itu fokus menempel knowledge, dan tentu pada saat ini perpustakaan dan seluruh prodi yang ada di perguruan tinggi harus berinteraksi pada transfer knowledge yang jadi seluruh alumni dan para perpustakaan itu. Kemudian perpustakaan ini bisa ikut mendongkrak posisi literasi Indonesia yang saat ini cukup di bawah masukan-masukan, terutama nanti kita bisa serahkan kepada perusahaan, kepada pihak-pihak pemerintah, sehingga perusahaan ini bisa menjadi nadi kalau kita melihat di greget di luar negeri ataupun di kampus-kampus populer. Kemudian, pembelajaran secara daring itu sudah jadi pilihan banyak sekolah sekarang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi sekarang rata-rata semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pustakawan itu memacu diri sibuk bagaimana memahami dan bagaimana bisa terampil menggunakan berbagai aplikasi, misalnya aplikasi learning, Google Classroom, Microsoft Teams, menggunakan Google Chrome, menggunakan web zombie Google Maps, dan lain-lain. Semua itu sekarang berpacu belajar semua, termasuk kita pustakawan. Kita tidak bisa sampai sekarang mengupgrade diri terus agar bisa melayani siswa dan guru. Sumber informasi yang digunakan oleh guru dan siswa itu ada informasi yang meaningful, yang valid, yang bermakna, bukan dari sumber informasi yang tidak meaningful. Bagaimana membuat kemampuan katalog, memahami sistem klasifikasi, bagaimana menggunakan mesin pencari di internet, Google, Bing, Yahoo, Baidu, macam-macam, banyak sekali mesin pecah yang bagus-bagus. Kemudian mampu menyeleksi, mengevaluasi informasi yang valid, terpercaya untuk digunakan dari berbagai macam informasi yang banyak sekali di dunia maya, dan mampu menggunakan informasi secara beretika. Kemudian pustakawan inilah yang harus kita miliki lebih-lebih di era digital ini. Informasi literasi itu mencakup media 1C, ada visual literacy, kemampuan secara kritis ketika kita menonton video. Kemudian menyeleksi berbagai sumber informasi yang dianggap relevan. Jadi setelah brainstorming, langkah berikutnya kita diseleksi, di mana langkah-langkah menentukan informasi yang dianggap terpercaya dan relevan. Itulah inti dari resume pada materi seminar daring observation pemanfaatan perpustakaan untuk pembelajaran daring di sekolah. Sekian penyampaian informasi dari saya, kurang lebih dan kesalahan dalam mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang.